Sebelum membeli dok ayam, lihat dulu ciri-ciri dok yang baik dan berkualitas. Sebagai seorang peternak ayam, alangkah lebih baiknya bila memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dalam bidang peternakan. Hal ini sangat penting karena untuk keberhasilan proses usaha beternak ayam sampai panen dan terjual. Cukup banyak cara untuk mencari ilmu mengenai dunia peternakan, diantaranya bisa langsung berguru dengan peternak senior, membaca buku peternakan atau bisa belajar di internet, Google atau YouTube. Di era yang modern saat ini mudah sekali kita untuk mencari ilmu-ilmu yang baru. Teknologi sudah canggih dan internet sudah bisa terjangkau oleh siapapun. Berbicara mengenai peternakan ayam, sebelum peternak memulai usahanya, hal yang cukup penting untuk diketahui yaitu ciri-ciri dok bibit yang berkualitas itu seperti apa. Bibit menjadi satu hal yang utama karena jika bibit ayam sudah tidak berkualitas sejak awal, maka tidak menutup kemungkinan bila proses beternak ayam akan terjadi kendala. Kendala yang akan terjadi diantaranya seperti ayam lumpuh, terserang penyakit, bahkan lebih parahnya bisa sampai mati. Lalu bagaimana ciri-ciri dok yang baik dan berkualitas? Simak informasinya di bawah ini ya. 1. Mata cerah dan bening. Bibit ayam yang berkualitas memiliki mata yang cerah dan bening. Jika mata anak ayam mengeluarkan air dan terlihat buram, maka bisa dihindari, karena itu sudah menjadi tanda kalau bibit ayam tidak berkualitas. 2. Lincah dan bersuara nyaring. Bibit ayam yang berkualitas dan sehat akan menunjukkan perilaku yang lincah, gesit dan gembira. Biasanya mereka akan lari ke sana kemari dan membunyikan suaranya seperti piek-piek dan bersahut-sahutan dengan ayam yang lain. 3. Bobot ayam ideal. Untuk berat anak ayam dok yang ideal yaitu sekitar 35 gram. Bila bobotnya kurang dari 35 gram, maka sudah dipastikan bila bibit ayam tersebut kekurangan asupan gizi, jadi bisa memperlambat pertumbuhan. 4. Tidak cacat. Dok ayam yang berkualitas memiliki tubuh yang lengkap, tidak cacat. Dok ayam lengkap yaitu contohnya kaki tidak pincang, organ tubuh lengkap, sayap simetris, memiliki 2 mata, dan sempurna. 5. Bulu bersih. Tubuh pada anak ayam yang bersih juga menjadi ciri kalau bibit tersebut berkualitas. Karena jika anak ayam kotor, maka bisa menjadi tanda bahwa ayam tersebut tidak berkualitas. Bisa juga kotornya ayam tersebut membawa penyakit yang berbahaya dan menular. 6. Tidak ada kotoran yang menempel di bagian dubur. Biasanya ayam yang kualitasnya bagus pada bagian dubur akan bersih dan tidak ada kotoran yang menempel. Setelah mengetahui ciri-ciri dok ayam atau bibit ayam yang berkualitas, maka selanjutnya peternak bisa memilih mau jenis ayam apa yang akan dipelihara dan dikembangbiakan. Faktor-faktor yang menjadi penentu kualitas dok atau bibit ayam. Sebagai peternak harus pintar untuk mencari penjual dok ayam yang berkualitas dan sudah bertestimoni bagus. Penjual yang baik yaitu menjual dok ayam yang berkualitas dan memenuhi faktor penentu kualitas dok yang bagus. Berikut faktor-faktor yang menjadi penentu dok atau bibit ayam berkualitas. Kandang ayam sangat berperan penting bagi indukan ayam. Kondisi kandang yang bersih, ventilasi cukup, suhu optimal dapat membuat induk ayam akan merasa nyaman di dalam kandang sehingga nantinya dapat menghasilkan dok ayam yang berkualitas. Namun, jika kandang kotor, ventilasi kurang dan tidak terawat, maka indukan ayam akan menghasilkan dok ayam yang tidak berkualitas. Maka dari itu semaksimal mungkin kandang harus dibuat sesuai dengan standar dan dilakukan perawatan atau pengecekan secara berkala. Pemberian pakan. Indukan ayam perlu mendapatkan asupan gizi yang cukup. Pakan ayam yang diberikan peternak dapat mempengaruhi baik buruknya kualitas dok yang akan dihasilkan. Maka dari itu jika menginginkan dok ayam yang berkualitas, indukan ayam perlu diberi pakan yang bernutrisi tinggi. Tak lupa juga diberi air minum yang bersih. Pemberian vaksin pada induk ayam dapat meningkatkan imun sehingga ayam tidak mudah terserang penyakit. Untuk vaksin dapat disesuaikan dengan usia dan jenis ayam yang dipelihara. Vaksin ayam perlu dilakukan untuk indukan ayam untuk menghindari serangan-serangan penyakit yang akan mendekat. Untuk saat ini cukup banyak jenis ayam yang bisa dipelihara. Berikut akan kami berikan informasi beberapa jenis ayam yang bisa diternakan. Jenis-jenis ayam yang dapat dipelihara. Ayam kampung super.
Joper, ayam kampung super atau biasa disebut dengan ayam Jawa super atau joper merupakan jenis ayam pedaging unggul yang masa pemeliharaannya cukup singkat yakni 60 hari. Permintaan dok ayam kampung super saat ini sangat tinggi karena pada masa pemeliharaan 60 hari bobot yang dihasilkan bisa mencapai 0,8 ons 1 kg. Jadi peternak bisa lebih untung karena karkas yang dihasilkan cukup berat. Ayam petelur, seperti namanya yakni ayam petelur, ayam ini dipelihara untuk dijadikan ayam penghasil telur. Telur-telur yang dihasilkan bisa dijual di warung-warung atau di toko-toko. Ada beberapa jenis ayam petelur yang bisa dicoba diantaranya ayam petelur Isa Brown, Arab, Elba, dan lain sebagainya. Ayam potong broiler. Ayam broiler termasuk jenis ayam potong yang paling banyak dipelihara dan dagingnya paling banyak dijual di pasar. Masa panen ayam broiler yaitu 35 hari. Dengan waktu yang singkat tersebut peternak bisa lebih diuntungkan karena biaya pakan yang dikeluarkan tidak banyak, ayam tidak mudah terserang penyakit dan masih banyak lagi keuntungan yang lainnya. Ayam kup. Ayam kup adalah jenis ayam dwiguna yang bisa dijadikan ayam pedaging serta ayam petelur. Baru-baru ini ayam kup banyak dicari oleh para peternak, karena produktivitas telurnya yang tinggi serta dagingnya yang bagus membuat peternak tertarik. Selain itu dok ayam kup mandiri ini merupakan bibit parent stock, PS, sehingga bisa dijadikan sebagai indukan. Itu dia beberapa informasi mengenai ciri-ciri dok yang baik dan berkualitas, faktor yang mendukung untuk menghasilkan dok ayam yang berkualitas serta jenis-jenis ayam yang bisa dipelihara. Sangat penting untuk memilih penjual dok ayam yang berkualitas untuk keberhasilan proses beternak.